semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Wahid dan Mas Hafid yang telah memimpin tilawah pagi hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ini yang tak masuk, siapa ini? Hadi Huda. Banyak kali mereka tak masuk di mata kuliah lainnya juga. Mungkin ada informasi mengapa mereka tak hadir kuliah. Ada teman-teman yang tahu? Tahu, Sar. Kurang tahu, Sar. Kurang tahu. Saya minta tolong Mas Wakid, Mas Hafid untuk apa ini? Japri atau mungkin telepon dulu ya. Mas Huda, Hadi, sama Alvin. Yang masuk tadi Mas Hafid. Huda ini sudah 4 kali alfa ini. Kemudian Mas Iqbal ada. Mas Alvin belum hadir. Belum, Sar. Oke, Mas Alvin juga berarti ya. Haikal juga sudah 5 kali alfa ini. Angkatan kita. Jadi ikut kuliah enggak? Baik teman-teman semuanya. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar tentang karakter ya. Termasuk di program prodi juga sudah banyak disinggung. Hari ini kita akan membahas tentang evaluasi karakter. Sudah nampak di screen Mas Hafid? Sudah, Sar. Oke. Baik. Wah ini bentar. Saya ulangi lagi ya. Baik teman-teman, apa yang dimaksud evaluasi karakter? Seperti makna evaluasi yakni melakukan penilaian terhadap pedoman atau standar. Apakah yang sudah direncanakan, sudah dilakukan itu sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Nah, pentingnya mengevaluasi praktik karakter yang pertama yakni pasti ada kendala dan masalah. Setiap orang memiliki masalah masing-masing secara subjektif. Karena masing-masing juga memiliki perbedaan, baik itu latar belakang, tempat tinggal, lingkungan, bahkan dirinya sendiri bisa menjadi faktor penyebab masalah itu muncul. Yang kedua, praktik karakter ini lebih sulit dari sekedar teori. Seperti halnya umum.
Saya lanjutkan bahwa praktik ini lebih sulit daripada sekedar teori. Nah, kalau teori itu adanya di ucapan, adanya di pikiran, tapi kalau praktek itu dilakukan. Misal teori sholat 5 waktu. Nah, tapi untuk praktek sholat ya belum semua orang bisa melakukan. Yang ketiga, praktek ini bersifat fluktuatif, ya. Kadang naik, kadang turun, kadang konsisten, kadang juga tidak. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tadi itu menjadi penyebab fluktuatif tersebut. Yang keempat, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam mempraktikkan karakter. Nanti kita akan menyampaikan ya dari masing-masing aspek ini, teman-teman ini dalam hal apa sehingga praktek karakter tersebut masih sulit untuk dilakukan. Nah, bagaimana cara mengevaluasi praktek karakter? Yang pertama adalah meminta saran atau penilaian dari orang lain. Nanti kita deskripsikan masing-masing. Kemudian teman-teman kita akan memberikan saran. Barangkali apa yang kita lakukan sudah pernah dilakukan oleh teman kita, sehingga tips atau trik praktis mempraktekkan aspek tersebut itu sudah pernah dilakukan dengan mudah. Yang kedua, menganalisis hasil praktik melalui jadwal harian. Kita kan sudah memiliki jadwal, kemudian kita analisis, kita pilih hari apa yang prakteknya mudah dan hari apa yang prakteknya dianggap sulit atau semua dianggap sulit. Yang ketiga, mencermati setiap praktek dengan mengingat apa yang sudah dilakukan. Ini bahasa Islamnya namanya tazkiyatun nafs, ya, melihat kepada diri sendiri. Atau dalam bahasa filosofinya ini merenung, berpikir terhadap seharian apa yang sudah dilakukan. Ini bisa mau tidur itu merenung lebih dahulu ya. Seharian ini saya produktif enggak? Seharian ini saya sudah baik belum? Seharian ini saya ngapain saja? Nah, itu direnungkan sebelum tidur. Kalau dalam Islam juga ini dianjurkan ya, supaya hari ini itu hal-hal yang buruk tidak dilakukan dan diulangi di besok harinya. Ya, kalau kaitannya merenung, ini berarti tentang keterampilan berpikir, keterampilan mengingat. Ada orang yang mengatakan saya ada karena saya berpikir, gitu ya. Tapi kalau saya tak ada, ya berarti tidak berpikir. Ini 3 cara. Nanti kalau teman-teman memiliki cara lainnya, boleh diterapkan. Kemudian cara meningkatkan. Yang pertama, mengingat manfaat dan tujuan praktek. Nah, karena kita seorang guru, maka tujuan berkarakter yakni membentuk kepribadian dan karakter yang baik, yang nantinya bisa dilihat, dicontoh, dan bisa menginspirasi orang lain, khususnya murid kita nanti. Itu tujuannya ya. Orientasinya apa? Seperti yang sudah saya sampaikan di banyak forum, ya orientasinya ini ibadah. Tidak hanya untuk teman-teman dapat nilai mata kuliah ini saja, namun lebih dari itu
yakni beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orientasinya ibadah, ada atau tidak ada saya, ya, atau kepada siapapun, pasti berkarakter. Tidak memandang itu anak kecil, orang tua, teman sebaya, dia pintar, dia kurang pintar, bahkan dia orang gila, bisa aja. Karena orientasinya adalah ibadah. Yang kedua, membaca biografi tokoh atau orang sukses. Nah, teman-teman tidak asing lagi ya. Seorang Steve Jobs itu dia memiliki karakter bangun awal, baca buku, terus membuat perencanaan. Terus lagi pendiri Facebook itu juga memiliki kebiasaan. Terus Elon Musk ya, yang sekarang miliarder itu juga ternyata kalau kita baca itu memiliki kebiasaan juga. Teman-teman dapat meniru kebiasaan apa yang dia lakukan, coba saya praktekkan pada diri saya. Yang ketiga, mencontoh orang-orang yang sudah memiliki karakter tinggi. Ya, ini bahasa mudahnya meniru orang yang sudah memiliki karakter. Karakter ini ya mudah kalau diteorikan. Kalau kita melihat orang lain dia bisa mempraktikkan, mengapa saya tidak? Kita bisa mencontohnya, kita bisa meniru apa yang sudah dia lakukan sehingga dia itu berhasil, gitu ya. Jangan kita cuma termenung ya, terkesan kita sebagai penonton saja. Teman saya belajarnya gila-gilaan sampai jam 11 malam. Nah, mengapa saya tidak bisa? Ya. Caranya seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam meladankan karakter ya. Nah, karakter ini dicontohkan, ya memang dilakukan, dipraktekkan. Nah, siswa ini belajar melalui pengalaman. Jadi memang harus ada komitmen. Siswa ini membutuhkan peragam media, contoh langsung. Terus yang keempat, mampu menangkap secara efektif hanya 5-10 menit. Nah, kemudian siswa membutuhkan keteladanan yang bervariatif, ya, tidak monoton. Walaupun mungkin praktek karakter itu ya monoton, itu saja gitu ya. Oke, materi kita habis. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ustadz, ini pertemuan keberapa, Ustadz? Ini pertemuan ke-8. Oh, 8. Nah, sebelumnya kan asinkronus ya kita. Ini sinkronus. Iya, salah atau betul saya? Betul, Ustaz. Betul ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Itu Hidal Ustadz, izin bertanya lewat chat. Oh, lewat chat. Baik, saya bacakan. Izin bertanya lewat chat saja dikarenakan sinyal saya kurang stabil. Silakan ditulis, Mas Iqbal. Oh iya. Barangkali ada yang lainnya mau tanya?
tidak ada, bergantian ya. Coba kita deskripsikan karakter yang sudah kita praktekkan. Nanti coba kita evaluasi dengan metode yang sudah saya jabarkan tadi ya. Yang pertama diawali oleh Mas Alvin. Silakan Mas Alvin diceritakan kesulitan, kendalanya apa gitu. Silakan Mas Alvin. Dan hasilnya bagaimana? Pokoknya selengkap mungkin. Oke, ini selama sepekan Ustaz. Ya selama 1 pekan boleh, selama pekan-pekan berikutnya juga boleh. Pokoknya yang selama ini dirasakan ya, silakan. Yang selama ini dirasakan adalah terutama saya lebih ke ini Ustaz, ke sholat tepat waktu itu lebih sering karena saya udah hendak menginap di rumah lagi. Saya sudah sama teman-teman, kita tinggal di mesnya SD saya sendiri. Jadi dengan lingkungan yang setiap kali adzan bangun itu jadi lebih sering gitu untuk berangkat ke masjid. Terlebih dekat kan. Berbeda ketika di rumah gitu. Pasti di rumah itu ada rasa meremehkan. Kesulitannya itu bukan kesulitan sih. Keburukannya adalah meremehkan itu. Walaupun sudah dibangunkan tapi masih menolak lah bahasanya. Kalau di tempat lain serasa ada, kalau saya sendiri ngerasakan ada rasa malu gitu. Harapannya rasa malu itu bertahan di semua tempat gitu. Jadi ketika saya dimanapun ya kalau tidak sholat berjamaah ya malu gitu. Itu yang dirasakan, yang berbeda. Cuman kalau kesulitannya ya menyesuaikannya itu untuk di tempat lainnya. Terlebih ketika di rumah itu masih sulit. Mungkin itu Ustaz, cukup. Oke. Di rumah sulit. Nah, apa yang membuat sulit di rumah itu, Mas Alvin? Di rumah itu gimana? Nggak ada temennya gitu. Kayak sendiri gitu kan, karena ibu juga tidur sholatnya juga di rumah gitu, enggak pernah berangkat ke masjid. Jadi ketika saya harus sendirian tuh, ketika futur tuh kayak nggak ada yang ayo mas gitu atau monggo mas gitu. Seperti itu. Oke. Nah, ada saran teman-teman yang lainnya terkait dengan Mas Alvin? Barangkali memiliki pengalaman yang sama, silakan. Silakan Mas Hatim. Baik Ustadz, mungkin yang saya rasakan juga sedikit sama kayak Mas Alvin. Namun ketika kalau di rumah itu kan kadang kalau bangun itu ya kadang kurang tepat waktu lah kalau waktu subuh. Tapi kalau selama di rumah itu ada ibu, nah itu kalau dibangunkan pasti langsung bangun karena ya ada rasa sedikit takut kepada ibu. Kalau ibu lagi nggak ada di rumah, contohnya lagi ke rumahnya Mbah gitu, jadi ya kayak nggak ada rasa gimana gitu kalau bangun subuh kurang nggak tepat waktu. Namun ya tidak tidak sering kok tidak tepat waktu. Kalau seandainya kadang-kadang gitu. Jadi karena ada rasa takut kalau dimarahi gitu, jadi ya segera bisa bangun gitu Ustaz. Karena ada tekanan nih. Oke, baik. Berarti ada orang yang ditakuti atau yang disegani itu penting berarti ya dalam praktik. Mas Yatim. Karena untuk pembiasaan itu harus ada sesuatu yang menjadikan kita itu rasa takut lebih dahulu. Kalau kita sudah
sudah mengetahui atau ya mengetahui manfaatnya atau merasakan manfaatnya, baru kita bisa menjadikan itu menjadi suatu kebiasaan gitu, Ustaz. Oke, berarti Mas Alvin, kalau menurut cerita Mas Hatim ini perlu ada orang yang disegani gitu ya. Ini gimana caranya bisa memilih siapa yang rumahnya ini bisa ayah, ibu, atau kakak gitu. Mungkin kan kalau Mas Alvin tadi kan rasa takutnya itu karena malu, karena kan juga sudah tidak posisinya tidak di rumah. Mungkin versi rasa takutnya ini mengarah ke tidak hanya ke orang sih, Ustaz. Jadi karena suatu lingkungan atau karena suatu kondisi tertentu sehingga bisa menjadikan dia itu takut sehingga bisa merubah karakternya gitu, Ustaz. Betul sekali Mas Hatim. Berarti memang harus ada orang yang memaksa ya, merasa disegani, ya, terus kemudian kita juga terpaksa ya, untuk berbuat baik. Ya itu memang salah satu cara ya, berarti memaksa diri kita. Terima kasih Mas Alvin. Ada lagi teman lainnya yang memiliki pengalaman serupa sehingga Izin bisa. menambahkan Ustaz. Silakan Mas Alvin. Ya mungkin untuk teknis itu kita bisa Ustaz. Namanya ada pengingat, ada yang mengingatkan, kemudian ada teman yang mengingatkan. Ya itu sebatas teknis. Tapi kalau untuk ketakutan ya tetap kita harus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya tuh kalau ibaratnya melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan karena takut kepada Allah gitu Ustaz. Nah ya kalau pengingat itu ya sebatas pengingat aja. Walaupun kita takut, cuman takutnya itu tidak melebihi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya sih saya gitu Ustaz. Jadi melakukan sesuatu itu enggak karena orang gitu. Oke. Ya betul, itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya Mas Alvin. Termasuk level keimanan kita itu juga itu yang kita harapkan ya. Jadi satu-satunya yang kita takutkan, satu-satunya yang menjadi tujuan ya memang Allah Subhanahu wa taala. Itu memang tips yang paling ampuh ya untuk menerapkan mengapa kita harus berkarakter. Terima kasih Mas Alvin. Berikutnya saya berikan ke Mas David. Silakan Mas David. Ya, Ustaz. Gimana Ustaz? Kalau dari saya kayak masalah problem gitu Ustaz, problem di ya Ustaz. Halo, Ustaz. Apa Fit? Apa Apa pertanyaan ini? Turu dah. Silakan Mas Gimana sih, David. Fit? Hampir Diceritakan. ketiduran Ustaz. Enggak Ustaz, saya masih aktif Ustaz. Mengikuti Oke. pembelajaran. Oke, silakan disampaikan Mas David. Hasil praktek karakternya seperti apa, terus apa yang dirasakan. Hasil praktek karakter di rumah Ustaz ya. Kalau dari saya sendiri kan nih, kalau hasil praktek karakter di rumah itu mengalami perubahan yang drastis dalam artian ada dampak positif maupun negatifnya. Nah, dampak positif yang saya alami ketika kondisi sekarang dan juga ada perbandingan dengan kondisi sebelumnya. Kalau lebih ke ini kebiasaan dalam hal ibadah, kemudian kebiasaan dalam karakter kayak bangun pagi, bangun tepat waktu, sama mengumpulkan tugas. Jadi di sini kalau sebelumnya, kalau dari saya waktu sebelum intinya kayak apa ya,
kayak ketika masih ada sosok yang memberikan sebuah kayak motivasi maupun semangat itu ada aura-aura yang bisa membangkitkan semangat untuk bisa lebih semangat lagi dalam kayak hal beribadah, habis itu melanjutkan pendidikan dan juga apa namanya kebiasaan untuk bangun tepat waktu. Nah, ketika sosok itu telah meninggalkan saya, maka itu ada awalnya memang futur, kayak nggak ada harapan lagi, nggak ada semangat untuk apa istilahnya beradaptasi, artinya kayak beradaptasi dengan kondisi yang mendadak seperti itu, sehingga lambat hari lambat bulan, alhamdulillah mulai bangkit kembali untuk kembali seperti dia kala sebelumnya yang sebelumnya sempat down untuk kuliah, down untuk bangun pagi, bangun tepat waktu, down untuk melakukan sebuah aktivitas yang bermanfaat itu sekarang mulai lambat hari lambat bulan itu udah ada perubahan yang lebih baik lagi seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hafid sudah berupaya mendeskripsikan hasil praktek karakternya ya. Ada saran untuk Mas Hafid? Teman-teman yang lain, saya persilahkan. Apa Ustaz? Silakan Mas Alvin. Mohon izin ke toilet sebentar. Oh, izin ke toilet. Boleh. Yang lainnya? Silakan. Sudah mantap ini Mas Hafid, Ustadz. Sudah mantap ya. Oke. Ya, apa yang bisa dipetik dari Mas Hafid ini? Silakan Mas Hafid. Kalau sudah mantap. Sebenarnya kan setiap orang itu berjalan atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri, Ustadz. Jadi Hafid mampunya segitu, ya segitu, Ustadz. Saya pun beda sama Hafid itu, prosesnya itu, Ustadz. Jadi nggak bisa gitu, nggak bisa saya itu kayak mengambil atau apa dari Hafid gitu. Karakteristik yang berbeda ya, Mas Wakid intinya. Oke. Ada lagi Mas Iqdal? Mas Yatim? Oke, dimulai lagi. Baik, ya memang kita harus bersyukur ya bagi teman-teman yang masih memiliki orang tua yang lengkap. Ya silahkan berbakti ya selagi masih ada gitu. Dengan cara ya kita menjadi pribadi yang berkarakter, mendoakan, disiplin, ibadah teratur, taat dan lain sebagainya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Hafid. Kemudian saya berikan kesempatan ke Mas Iqdal. Silakan Mas Iqdal disampaikan hasil praktek karakternya. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas. Mungkin perkembangan karakter yang terlaksana di diri saya sendiri mungkin di bagian mengatur waktu, Ustaz, mengatur jadwal. Baik itu antara jadwal pribadi, jadwal perkuliahan dan jadwal lainnya yang diamanahkan kepada saya, Ustaz. Lalu mungkin kekurangan kurang perkembangan karakter itu dari sikap lalai dan sikap malas, Ustaz. Mungkin karena banyaknya waktu luang yang
diberikan pada diri saya dibandingkan saat aktivitas kegiatan di Ma'had membuat diri saya makin lalai dan malas, Ustaz. Mungkin itu saja, Ustaz. Kira-kira kalau hasil analisis Mas Idal itu apa penyebabnya sehingga bisa demikian? Karena waktu luang yang ada di lingkungan rumah lebih banyak, Ustaz, dibandingkan waktu luang yang diberikan di Ma'had. Contohnya, Ustaz, pembuatan tugas, Ustaz, tugas dari kampus. Kalau di Ma'had sendiri hanya bisa membuat tugas setelah jadwal tahfiz ba'da isya atau saat jam-jam kampus saja, karena pemakaian laptop hanya bisa digunakan satu. Sedangkan di rumah 24 jam bisa menggunakan laptop. Karena banyaknya waktu luang malah makin membuat malas, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. Sebelum saya minta pendapat teman-teman, ya, mungkin dari Mas Idal sendiri ada cara yang mungkin bisa diperbaiki sehingga pekan depan itu rasa demikian tadi tidak diulangi. Kira-kira apa? Kayaknya tidak, cara yang bisa digunakan itu tidak menunda-nunda suatu aktivitas, Ustaz. Tidak menunda-nunda tugas, kewajiban dan lain sebagainya. Baik, itu kan masih taraf teori ya. Masih nanti butuh komitmen, berarti ya komitmen diri, apakah nanti berhasil atau tidak, gitu ya Mas Iqbal. Selain itu mungkin ada cara lainnya Mas Idal. Mungkin yang apa ya, selain tadi tidak menunda-nunda itu kan masih abstrak ya, sekedar keinginan, sehingga teknis dan praktiknya masih belum jelas gitu. Kira-kira bisa lebih dikonkretkan lagi Mas Idal. Mungkin mengatur jadwal, Ustaz. Misal mengatur jadwal yang disesuaikan dengan jadwal yang pernah ada di Ma'had. Contohnya setelah Isya aktivitas yang dilakukan yaitu belajar hingga jam 10. Mungkin itu, Ustaz. Oke, Jadi berarti semua tugas-tugas kewajiban ya. ya, dilanjutkan. Ya, cukup, Ustaz. Cukup, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Ida ya. Silakan bagi teman-teman yang lainnya ingin memberikan masukan dan sarannya untuk Mas Ida. Silakan Mas Hatim. Nanti gantian. Mas Wahid atau Mas Hafid, silakan. Tak ada ini. Oh ya, Mas Hatim, silakan Mas Hatim. Baik Ustadz, sarannya buat Mas Idal, sebenarnya tadi sudah benar Mas Idal membuat kebiasaan. Nah, kebiasaan itu bisa dibuat seperti jadwal yang ada di Ma'had tadi, seperti Mas Idal. Namun kalau di rumah itu memang kadang sulit sekali kalau kita ingin menepati jadwal-jadwal yang telah ditentukan tersebut. Nah, kita kalau untuk memenuhi jadwal-jadwal tersebut ya kita usahakan diri dulu semaksimal mungkin, namun lebih ke konsisten. Jadi kalau memang kita merasa berat dengan jadwal yang telah ditentukan, setidaknya kita bisa memenuhi jadwal-jadwal tersebut walaupun tidak maksimal, namun secara konsisten, sehingga dalam jangka panjang nanti bisa kita maksimalkan jadwal yang telah ditentukan. Karena kalau keseharian kita itu tidak
teratur. Contohnya saja saya itu Ustadz, kalau tidak teratur itu bisa bingung hari ini mau ngapain, hari ini mengerjakan tugas atau tidak, karena kan kalau di Mahat memang sudah ditentukan jam segini harus begini, jam segini harus begini. Jadi kalau di rumah itu karena kita kayak banyak waktu luang, merasa bingung, sehingga ya kita jadwal tidak teratur, sehingga kita bisa malas dan semua tidak terselesaikan gitu Ustaz. Baik, terima kasih Mas Hatim. Berikutnya saya berikan ke Mas Hafid. Halo Mas Hafid. Wahid Oh, apa Ustaz apa Hafid? ya Mas Wahid, kalau gitu Mas Hafid nggak ada. Silakan Mas Wahid. Apa ini Ustaz? Ngerespon tuh, Ustaz? Ya, memberikan saran untuk Mas Iqdal tadi. Kalau dari saya sendiri ya Ustaz, untuk saran ke Mas Iqdal, sebenarnya saya itu sama kayak Mas Iqdal, Ustaz. Gimana caranya memberi saran, Ustaz? Jadi posisinya tuh saya tuh hampir mirip sama Mas Iqdal sebenarnya, Ustaz. Ya, silakan lanjutkan Mas Wahid. Nah, mulai dari tadi seperti kayak menunda-nunda waktu, itu saya sendiri juga menunda-nunda waktu juga gitu. Tapi untuk solusinya kita itu harus paham diri sendiri juga ke kewajiban kita gitu selaku mahasiswa gitu. Intinya paham lah gitu kan kewajiban kita sekarang gitu. Terus saya sendiri juga kadang kalau lagi futur-futurnya itu ingat Ustadz ketika perjuangan mendaftar ke kampus TKIP gitu, apalagi masih Dal gitu kan, jauh-jauh gitu dari Padang daftar ke Al-Hikmah gitu. Entah itu apa yang dicari, beasiswa ataupun mungkin ingin jadi guru dan sebagainya. Nah, kadang ketika futur itu kita harus ingat gitu perjuangan kita di awal ketika ingin lolos gitu, ketika ingin kuliah gitu. Jadi harus ingat dan ingat terus gitu. Nah, kita masuknya susah gitu, masa nanti kita keluarnya susah gara-gara kita saat ini mempersulit diri kita sendiri dengan cara menunda-nunda waktu dan sebagainya gitu. Jadi setidaknya kita masuknya susah tapi keluarnya kita gampang gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita memposisikan diri sendiri dan sadar dan terus ingat gitu gimana perjuangan di awal gitu. Nah, ini kan tinggal ngejalanin aja proses-proses perkuliahannya gitu. Mungkin itu aja, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahid. Saya beri kesempatan Mas Iqdal untuk merespon dari saran teman-teman tadi. Silakan Mas Iqdal. Halo Mas Iqdal, silakan. Ya Ustaz. Mungkin cukup Ustaz. Oke, baik. Nampaknya apa ya, dalam praktik kita ini masih memiliki alasan ya, dalam arti sebab mengapa kita bisa praktik. Salah satu yang diungkapkan teman-teman tadi, bisa praktik kalau di Mahat ya, berarti itu kita masih memiliki ketergantungan gitu ya, padahal nanti harapannya itu tidak demikian ya. Seperti yang saya sampaikan, ada tidaknya yang mengawasi, kemudian dimanapun itu seharusnya kita bisa
Ya seperti yang disampaikan oleh Mas Alvin tadi gitu ya caranya. Ya, ini orientasinya adalah ibadah. Harapannya teman-teman begitu ya dalam praktik. Jadi yang harus diperbaiki sebenarnya adalah yang pertama ya niat kita, yang kedua adalah tujuan kita, yang ketiga adalah komitmen kita. Saya yakin teman-teman bisa ya. Bisa. Ya tadi ya caranya dipaksa seperti yang disampaikan teman kita tadi, dipaksa, mau nggak mau ya harus dilakukan gitu ya. Kalau baik ya nggak nanggung gitu ya ibaratnya. Kalau ingin lulus ya nggak nanggung nilainya, baik ya sekalian baik semuanya. Itu ya. Jadi yang perlu diperbaiki adalah niat kita, kemudian orientasi kita, dan komitmen kita. Niat sudah diperbaiki, tujuan sudah diperbaiki, kemudian komitmen sudah diperbaiki. Hal itu nanti akan menjadi persisten, gitu ya. Jadi urutannya berangkat dari niat terlebih dahulu. Niatnya karena apa, gitu ya. Sudah menjadi umum apa yang kita dapat, ya itu yang kita niatkan. Kalau niat kita hanya mengejar nilai saja, ya cukup di mata kuliah ini saja praktek ini dilakukan, gitu ya. Tak perlu dilanjutkan. Namun apabila niat kita itu karena Allah, ya berarti tidak cukup hanya di sini, ya, dimanapun, kapanpun, nanti, besok, dengan siapa kita menghadapi, ya kita tetap berkarakter. Gitu. Kemudian orientasinya satu, ya, tadi kan kalau niat sudah, kemudian orientasi atau tujuan, kalau tujuannya dapat nilai berarti kan sesuai yang didapat nilai. Gitu. Tapi kan enggak ya harapannya lebih dari itu. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen, ya. Sama teman-teman, kalau berkomitmen ingin lulus tepat waktu, ya berarti dipegang betul apa yang menjadi komitmennya tadi. Nah, komit ini berarti bisa mengontrol diri, gitu ya, bisa mengendalikan diri. Komit ini juga bisa diartikan bisa mengalahkan diri sendiri. Gitu. Jadi lawannya bukan orang lain ya, seperti yang diutarakan tadi, ada mahat, terus ada orang tua, atau ada yang lainnya, tidak. Tapi adalah musuhnya adalah diri kita sendiri. Baru yang keempat adalah persisten, yakni berusaha sampai betul-betul berhasil. Artinya gagal coba lagi, merasa kesulitan dicoba lagi, merasa susah dicoba lagi, ada halangan coba lagi, pokoknya sampai berhasil. Itu ya teman-teman perlu ingat ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau mungkin apa ini unek-unek apa ya, bebas boleh disampaikan. Tak ada, kalau tak ada kita lanjutkan
Untuk UTS pertemuan berapa Ustaz? Ya, UTS itu nanti adalah ujian dari tugas akhir kita. Ya, insya Allah nanti pekan depan gitu ya. Hari ini kita bimbingan dalam rangka UTS gitu ya, tugas yang telah teman-teman buat. Pada asinkronus ke-7 saya sudah menginstruksikan untuk membuat minimal judul, kemudian ada abstrak, ada latar belakang ya, itu. Nah, hari ini saya akan berikan kesempatan nanti secara bergantian teman-teman untuk mempresentasikan gitu ya. Tadi kan sudah evaluasi, simpulannya sudah saya sampaikan. Berikutnya adalah menyampaikan hasil dari tugas yang sudah kita asinkronuskan sebanyak kurang lebih 4 kali gitu ya. Dan nanti kita bimbingkan, nanti kita kembangkan gitu. Baik, saya kasih waktu kesempatan, silakan dipersiapkan terlebih dahulu tugas yang kemarin. Untuk yang pertama saya berikan ke Mas Hatim nanti yang presentasi terkait dengan tugas. Nanti saya akan bimbing di sini gitu ya. Silakan Mas Hatim, kalau sudah siap langsung bisa di-share screen kan. Bagi teman-teman yang lain silakan dipersiapkan. Saya tunggu silakan. Mungkin belum siap untuk share screen, Ustadz. Belum siap share screen atau hasilnya kemarin dikirim ke saya. Nanti saya bantu share screen kan. Mungkin kalau apa itu mengenai judulnya bisa, Ustadz. Oke, yang sesuai mengerjakan instruksi asinkronus 7 ya. Saya minta tolong ditulis di kolom chat Zoom ini nama, misal ya sudah buat judul, sudah abstrak, sudah pendahuluan gitu. Ya, di kolom chat. Kalau belum berarti ya nama belum mengerjakan sama sekali gitu. Silakan ditulis di kolom chat. Saya tunggu. Silakan.